pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Masih ada di dalam sukacita Kristus. Saya percaya setiap kita boleh bangun pagi hari ini tidak dengan hati jengkel, tidak dengan marah-marah, tetapi dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena sungguh adalah kasih karunia Tuhan kalau kita masih bisa menikmati hidup ini. Ada amin? Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu, kepedulian-Mu, cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, bahkan tidak dapat dihitung oleh kami. Pagi ini ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami menyiapkan piring hati kami agar kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu, agar kami boleh disehatkan iman kami, dan kami boleh lebih lagi menikmati kebaikan Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SKBB beserta para orang tua yang mendampingi, demikian juga siswa-siswi dari sekolah lain, rekan-rekan guru, rekan-rekanku dari manapun, bahkan dari seluruh keluargaku yang boleh bersama-sama mempersiapkan hatinya setiap pagi untuk menikmati sarapan sorgawi. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul Thousand Generation. Thousand Generation, ya. Artinya beribu-ribu angkatan. Thousands Generation, beribu-ribu angkatan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Tuhan berfirman kepada orang-orang pilihannya. Siapa orang-orang pilihannya? Orang-orang pilihannya adalah setiap kita yang mau taat kepada kehendak-Nya. Ya, setiap orang dipanggil, banyak orang yang dipanggil, ya, tapi enggak semuanya di dalam pilihan. Kenapa bisa begitu? Mari kita mau perhatikan sebuah contoh. Pernah lihat mama beli sayuran toge, ya, atau sayuran kangkung, atau sayuran bayam, atau apa saja. Semua, misalnya mama bilang, Pak, saya mau beli toge 5.000 rupiah. Dikasihlah sama si bapak. Toge seberapa banyak sesuai dengan harganya, 5.000. Sampai di rumah enggak semuanya mama masak. Dipilih dulu. Kalau ada yang busuk-busuk, ada yang tidak bagus, itu dibuang. Ya. Semua boleh dibeli, tapi tidak semuanya, belum tentu semuanya dipilih untuk dimasak. Semua Tuhan panggil seisi dunia ini, semua umat manusia Tuhan panggil untuk percaya kepadanya. Nah, yang menerima panggilannya itu pun Tuhan akan pilih. Dipilih berdasarkan apa? Yang pakai kacamata aja? Yang rambut panjang aja? Tidak. Yang pintar aja? Yang kaya saja? Tidak. Tetapi Tuhan pilih berdasarkan apa? Apakah kamu mau taat beriman kepadanya? Ya, jadi pagi hari ini ada firman Tuhan. Tuhan ingatkan kepada setiap kita.
Katanya orang-orang pilihannya. Ada apa panggilannya? Mari kita baca ayat yang ke-7. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghakimannya, penghukumannya. Ya, siapa Tuhan Allah kita? Dia katanya Tuhan, tidak ada lagi selain Tuhan. Tidak ada Tuhan lagi selain Tuhan. Ya, Allah itu adalah Tuhan. Allah yang sejati adalah Tuhan di seluruh bumi. Nggak peduli orang apapun, suku apapun, agama apapun, di seluruh bumi, bangsa apapun, berlaku penghukuman Tuhan. Jadi kita harus ingat, orang-orang pilihannya jangan sampai masuk di dalam penghukuman Tuhan. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ia ingat untuk selama-lamanya, bukan hanya sebentar, tetapi untuk selama-lamanya. Ingat apa? Akan perjanjiannya. Oh, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang original, Tuhan yang bukan Tuhan abal-abalan, bukan Tuhan yang KW, bukan Tuhan yang palsu, bukan Tuhan yang dami, tetapi Tuhan yang asli. Tuhan adalah Tuhan, ya. Dan katanya perjanjiannya itu kekal untuk selama-lamanya. Dia ingat untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ternyata janjinya itu bukan hanya untuk kamu dan saya saat ini, tetapi 1000 angkatan, artinya kepada turun-temurun dari setiap orang-orang pilihannya. Wow, luar biasa. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya, supaya kita dan turunan kita, generasi kita, anak cucu semua terus, ya, turun-temurun menikmati janji-Nya. Sebab itu tetaplah menjadi orang pilihannya. Ingat bahwa ada penghukuman Tuhan yang begitu adil di seluruh bumi. Tidak pandang bulu, tidak peduli siapapun. Pasti yang bersalah harus dihukum, yang benar pasti ditolong. Mari kita mau belajar menjadi seorang yang tetap ada di dalam bagian orang-orang pilihannya. Jangan sampai kita lupa bahwa meskipun kita orang yang dipilih, dipanggil oleh Dia, kita bagian dari orang yang dipilih juga, bukan berarti tidak berlaku penghukumannya apabila kita tidak hidup dalam ketaatan. Mari kita belajar untuk lebih lagi taat dalam perkara yang sekecil apapun. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar selalu mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan. Belajar menahan emosi, belajar menahan hati ya yang penuh dengan kekusutan dan kemarahan. Belajar untuk mengucap syukur, belajar percaya bahwa Dia memelihara hidupmu dan hidupku. Dia tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Dia tidak akan membiarkan engkau hidup kekurangan bertelanjang. Ketika engkau menghadapi kesulitan, belajar terus percaya Tuhan pasti menolongku. Karena aku hidup benar di hadapan Tuhan. Karena aku belajar hidup taat kepada Tuhan. Mari semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, firman-Nya menguatkan kita bahwa janjinya Dia tidak pernah lupakan. Dan janjinya itu kekal katanya ya. Sampai angkatan, beribu-ribu angkatan. Wah, thousand generation. Ingat baik-baik. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Apa cuma sekedar ingat? Kata ingat di sini artinya Dia menggenapi. Ya, Dia menggenapi. Saya mau ceritakan satu kesaksian. Mungkin saya pernah ceritakan ini, tetapi biar saya boleh ulang lagi, ya. Saya ingat saya punya oma yang kadangkala bermalam di rumah kami. Kalau dia bermalam, dia tidurnya sama saya, gitu ya. Satu malam, oma saya kalau berdoa berjam-jam,
Meskipun karena usianya sudah 80 lebih, dia tidak bisa duduk lama, dia dalam posisi berbaring tapi dia tidak ketiduran. Dia kalau berdoa suaranya terdengar berbisik-bisik. Dan saya itu nggak bisa tidur jadinya. Karena apa? Karena dia berbisik-bisik. Gitu, seperti itu ya. Lalu dia selesai dia berdoa, saya tanya, "Mak," saya panggilnya Mak. "Mak, kalau berdoa lama amat." Nah, waktu itu saya belum bertobat. Ya. "Lama amat, Mak. Doain siapa aja?" Dia bilang doain anaknya ada 8, mantunya ada 8, cucunya ada berapa. Waktu itu saya lupa, 30 berapa. Ya, waduh. Banyak banget dalam hati saya. Lalu dia bilang tetangga yang di sebelah belum percaya Tuhan, tetangga yang ini belum percaya Tuhan. Dan yang terakhir dia bilang, ada satu katanya, ipar itu artinya suaminya. Nah, adik ipar, suaminya punya adik. Waduh. Engkong saya ini udah lama ya. Dari zaman mami saya remaja juga sudah meninggal. Jadi kami nggak pernah lihat engkong kami. Tetapi emak saya ingat adik daripada suaminya, adiknya engkong. Belum di dalam Tuhan katanya. Wow, kalau emak saya saja sudah 80 lebih, berapa usia dia saya tidak tahu. Lalu dia bilang dia berdoa terus. Di mana tinggalnya? Nggak tahu katanya. Wah, nggak tahu tinggalnya di mana, tetapi tetap didoakan. Ingat baik-baik. Ya, di tahun 77 emak saya meninggal. Di tahun 81 saya bertobat dan saya dibaptis. Baptisnya baptisan massal, waktu itu gereja kami mengadakan baptisan massal di Pantai Ancol. Waktu baptis itu ada dari cabang lain seorang kakek tua berusia 70 tahun dan sudah buta. Dituntun masuk ke dalam air untuk dibaptis. Mami saya waktu itu mengenali kakek itu adalah adik ipar dari emak saya. Artinya omnya mami saya yang didoakan. Emak saya sudah meninggal. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa untuk menjawab doanya. Ya, doa orang yang benar besar kuasanya. Mari ibu bapak, seberapa banyak saat ini engkau merasa doamu belum dijawab. Jangan pernah luntur percayamu kepada Tuhan. Beribu-ribu generasi Tuhan pasti akan jawab doa dan tidak pernah terlambat. Karena apa? Emak saya berdoa supaya adik iparnya ini boleh percaya Tuhan dan boleh selamat. Jawabannya terlambat gak? Tidak. Sebelum adik iparnya meninggal, Tuhan sudah jamah hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Emak saya udah meninggal, ya gak apa-apa. Yang penting doanya dijawab. Mari, Tuhan jawab tepat waktunya. Apa yang engkau doakan, Bapak, Ibu, anak-anak semua, rekan-rekanku, Tuhan menjawab setiap doa tepat pada waktunya. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah lupa. Mari hidup sebagai orang-orang pilihannya. Jangan melangkah keluar, hanya dipanggil tapi tidak dipilih, tapi tetap hidup sebagai orang-orang pilihannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah melupakan janji-Mu. Engkau tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Ampuni kalau kami meragukan Engkau. Ampuni kalau kami seringkali hidup bukan sebagai orang-orang pilihan-Mu. Bahkan kami seringkali mendukakan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, kami datang, kami bersujud, kami mengucap syukur. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan. Kami bukan sekedar dipanggil untuk menjadi umat-Mu, tetapi kami dipilih untuk menjadi umat-Mu. Mampukan kami setia hidup sebagai orang pilihan. Dan kami percaya bahwa kami dan generasi kami, beribu-ribu generasi selanjutnya dari setiap kami akan menikmati janji-janji-Mu. Dan biarlah Tuhan dari setiap kami, generasi kami turun-temurun adalah generasi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku dan anak-anakku semua hidup sebagai orang-orang pilihannya.
maka kita pasti akan menikmati penggenapan janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok pagi.